Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan belajar kembali tentang hakikat mencintai Allah, khauf, raja dan tawakal. Hakikat mencintai Allah. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang mencintai Allah. Apa sih mencintai Allah itu? Mencintai Allah merupakan amalan iman yang wajib kita miliki sebagai hamba Allah. Mahabbatullah yang di dalamnya terdapat makna patuh kepadanya sekaligus benci terhadap segala hal yang melawan perintahnya. Sorry, ada suara ayam ya barusan. Jadi mencintai Allah itu kita akan patuh kepada Allah. Kalau kita mencintai Allah, maka kita akan patuh kepada Allah sekaligus kita membenci terhadap segala hal yang sudah Allah larang untuk kita. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita merasa sudah punya cinta kepada Allah, maka kita akan patuh kepada Allah. Kita akan melakukan segala perintah Allah dan juga kita akan berusaha untuk menjauhi larangan Allah. Nah, kemarin sudah ada pertanyaan ketika kalian presentasi. Nah, salah satunya adalah di sini sudah saya rangkum ya pertanyaannya, tidak bisa saya jawab satu persatu karena rata-rata pertanyaannya itu hampir sama. Yang pertama, apa yang akan kita dapatkan jika seseorang telah mencintai Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini juga sama ya pertanyaannya dengan apa manfaatnya apabila kita mencintai Allah Azza wa Jalla. Manusia hidup di dunia hanya sebentar saja. Kita singgah di dunia untuk beribadah kepada Allah. Jika kita telah melakukan kewajiban sebagai seorang muslim dengan beribadah kepada Allah dan juga mencintai Allah, maka Allah telah menjanjikan kepada kita pahala yang sangat besar dan surga sebagai tempat persinggahan terakhir. Selain itu, kita akan diberikan ketenangan hidup di dunia maupun menjalani segala ujian dengan penuh keikhlasan. Seperti firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 97. Barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dengan apa yang mereka telah kerjakan. Quran surat An-Nahl ayat 97. Nah, jadi di sini Allah telah menjanjikan kita akan mendapatkan pahala dari surga sebagai persinggahan terakhir. Kemudian kita akan mampu menjalani segala ujian karena hidup itu biarpun kita telah menjadi hamba yang soleh, hamba yang solihah, tetapi tidak menutup kemungkinan kita akan mendapati banyak ujian dalam kehidupan kita. Karena ujian dalam kehidupan itu bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita, malah sebaliknya. Allah sangat sayang, sangat mencintai kita sehingga kita akan terus diuji dengan kadar kemampuan kita. Nah, untuk menjalani ujian itu kita perlu nih keteguhan hati, perlu nih keikhlasan. Nah, keteguhan hati dan keikhlasan itu kita dapatkan dari siapa? Tentunya kembali lagi mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita tidak dimampukan, maka kita akan berputus asa dalam menjalani ujian yang diberikan oleh Allah. Seperti itu ya. Maka dari itu kesimpulannya adalah yang tadi sudah saya jelaskan adalah manfaat yang akan kita dapatkan dari mencintai Allah tentunya ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengatasi agar rajin beribadah sebagai bukti cinta kepada Allah SWT. Nah, kalau misalnya ditanya apa bukti kamu mencintai Allah SWT, tentunya salah satunya dengan beribadah ya teman-teman. Sebelum kamu memulai tips di bawah ini, pastikan kamu telah memiliki niat yang kuat dalam dirimu untuk melakukan ibadah semata-mata karena Allah SWT. Jadi awali hati kamu dengan niat. Oh, udah waktunya aku berubah. Oh, udah waktunya aku hijrah. Aku harus kuat dalam menjalani ibadah seberat apapun, aku harus melakukannya. Seperti itu. Jadi niatkan diri kamu, ya Allah, kemudian kamu bisa lakukan ini. Yang pertama, saat memasuki waktu azan, segeralah pergi ke kamar mandi untuk mengambil wudhu.
meninggalkan pekerjaanmu. Apapun yang kamu lakukan saat itu, apabila kamu mendengarkan suara azan, langsung berangkatlah untuk mengambil wudhu. Kemudian yang kedua, apabila masih malas. Karena malas itu manusiawi ya, semua orang, semua manusia punya rasa malas. Perbanyak istighfar dan paksa kakimu untuk melangkah. Melangkah kemana? Melangkah ke tempat wudhu untuk segera mengambil wudhu, kemudian melakukan sholat. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, apabila ada orang yang meninggal dunia, datanglah kepadanya untuk introspeksi dan mengingat kematian lebih banyak. Jadinya kalau ada orang meninggal, kalian harus takziah gitu. Untuk apa? Untuk mengingat kematian. Jadi semakin sering kita takziah, semakin sering pula kita mengingat kematian, semakin sering pula kita introspeksi diri kita. Yang keempat, seringlah berzikir kepada Allah agar kamu tidak lalai dalam beribadah. Jadi mengingat Allah, berzikir itu kan mengingat Allah ya. Kalau kita senantiasa mengingat Allah dalam keseharian kita, dalam setiap detik kita sering-sering berzikir, maka insya Allah kita akan terjaga. Kita akan terjaga dalam artian kita tidak lalai dalam beribadah. Kalaupun kita malas, kita akan dipaksa karena keinginan kita untuk tidak meninggalkan ibadah itu tadi. Kemudian yang kelima, memohon kekuatan kepada Allah di setiap sholat yang kamu lakukan agar kamu mampu istiqomah dalam ibadah. Jadi setelah kamu sholat fardu ataupun sholat sunnah, memohon kekuatan kepada Allah. Ya Allah, berikan hamba kekuatan untuk menjalankan ibadah seumur hidup hamba sampai hamba mati. Karena ketika kita sudah mati, maka amal sholat kita juga sudah berhenti juga, kecuali amal jariah ya. Nah, itu perlu kalian lakukan karena kekuatan itu memang tidak semerta-merta kita dapatkan sendiri, tapi semuanya hadir karena pertolongan Allah ya. Kemudian yang keenam, menjauhi hal-hal yang sia-sia atau kurang bermanfaat. Misal nih, scroll Instagram, tidak ada yang melarang kamu untuk bermain Instagram atau TikTok, tetapi di dalamnya apa yang kamu lihat itu yang akan mempengaruhi kamu. Seandainya di dalam TikTok atau Instagram itu kalian berteman dengan kajian-kajian Islami ya, hijrah Islami atau Ustadz Abdul Somad dan sebagainya, insya Allah kan kajian-kajian beliau-beliau itu akan melewati beranda kalian. Nah, itu bisa menjadikan hal bermain TikTok atau Instagram, scroll TikTok atau Instagram itu menjadi lebih manfaat untuk kalian. Jadi silakan kalian yang di TikTok itu masih kosong banget, maksudnya tidak berteman dengan kajian-kajian Islami, silakan kalian itu berteman ya, mengikuti kajian-kajian Islam. Jadi sedikit banyak ketika kalian buka Instagram ataupun TikTok, masih ada tuh ilmu agama yang akan kalian terima. Biarpun kalian tidak ikut majelis, tapi melalui TikTok dan Instagram itu bisa banget kalian mendapatkan ilmu agama ya. Yang ketiga, apa tanda bagi orang-orang yang telah mencintai Allah? Dia yang telah mencintai Allah pasti akan melakukan segala perintah Allah dan sangat takut apabila melakukan larangan Allah yang telah ditetapkan. Jadi melakukan, intinya kalian melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah gitu ya. Pertama, namun beberapa hal ini bisa menjadi tanda kamu telah mencintai Allah di dalam hati kamu. Selalu beribadah kepada Allah yang pertama. Kemudian bergetar hatimu saat mendengarkan ayat-ayat Allah ataupun bacaan sholawat yang dibacakan untuk memuji Allah dan Rasulullah. Nah, jadi kalau misalnya kalian mendengarkan sholawat nih, kemudian hati kamu bergetar, kamu serasa ingin menangis atau serasa hati kamu tersayat, maka bisa jadi itu karena kamu sangat-sangat mencintai Allah dan mencintai Rasulullah ya. Kemudian selanjutnya adalah hatimu selalu tenang saat ada masalah sekalipun, karena kamu yakin akan ada Allah yang membimbing langkah kamu pada setiap keputusan. Jadi ketika kamu punya masalah, oh pasti ini bisa ngelewatinya. Kamu lalui masalah-masalah itu dengan penuh ketenangan, tidak bikin gaduh, tidak nangis meraung-raung. Kalaupun kamu menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kamu melaksanakan sholat ya. Kemudian yang keempat,
Selalu mengerjakan kebaikan dan menjauhi kezaliman terhadap diri sendiri maupun orang lain. Nah, kebaikan itu artinya kita memaksa diri kita untuk berbuat baik ataupun berbuat baik kepada orang lain. Nah, kezoliman yang kita lakukan pada diri sendiri itu contohnya apa? Contohnya yang tadi saya sebutkan, kalian bermain medsos, tetapi kalian tidak memasukkan hal-hal yang bermanfaat di dalamnya. Itu secara tidak langsung kalian zolim terhadap diri kamu sendiri. Kamu sama sekali tidak mau memasukkan sesuatu hal untuk kamu belajar lebih baik, belajar tentang agama, tapi melainkan kamu hanya sekedar bermain saja, bermain TikTok, berjoget-joget di hadapan TikTok, kemudian seperti melihat story orang lain, kemudian mengikutinya. Nah, artinya kezoliman yang dilakukan kepada diri sendiri itu adalah sesuatu hal yang mungkin tidak ada yang bermanfaat dalam diri kamu. Tidak ada yang bermanfaat yang kamu lakukan. So, kalian kalau ingin melakukan kebaikan untuk diri sendiri, pertama paksa diri kamu untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua adalah carilah ilmu sebanyak-banyaknya, entah itu ilmu agama ataupun ilmu umum ya teman-teman. Gitu. Jadi kalian harus berusaha untuk memperbaiki diri sendiri sehingga kalian tidak zalim terhadap diri sendiri. Maaf ya agak ramai di sebelah rumah. Selanjutnya tentang khauf. Khauf merupakan suatu perasaan takut kepada Allah, takut akan dosa yang mungkin saja kita lakukan, takut dan khawatir akan azab yang akan Allah berikan akibat dosa-dosa kita. Jadi yang dimaksudkan khauf ini kemarin sudah dipresentasikan oleh teman-teman, cuman yang teman-teman presentasikan itu agak sedikit keluar dari ranah ya. Macam-macam khauf itu memang banyak, tapi khauf yang dimaksudkan di sini yang dijelaskan pada materi kita kali ini adalah takut kepada Allah atau khawatir nih apabila banyak dosa-dosa yang kita lakukan itu menimbulkan azab, menimbulkan murka Allah gitu kan ya. Itu yang dimaksudkan khauf yang ada di sini. Pertanyaan khauf. 1. Mengapa kita harus memiliki rasa khauf? Supaya ada sesuatu yang mengontrol diri kita dalam melakukan sesuatu. Jadi khauf itu sebagai pengontrol diri ya teman. Sebagai contoh, setan di sekeliling kita dan nafsu yang kita miliki tidak akan mudah menyerah terhadap suatu keinginan. Apabila kita memiliki rasa khauf atau takut kepada Allah apabila melanggar perintah Allah, kita mendapatkan dosa, maka nafsu yang tidak baik akan mudah kita hentikan dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi apabila kamu punya nafsu yang tidak baik, nafsu yang jelek, nah ini akan mudah kita hentikan teman-teman apabila kita punya rasa takut kepada Allah ya. Tetapi kalau kita tidak punya rasa khauf ini, maka kita akan lost melakukan segala sesuatu yang kita inginkan, baik itu baik atau buruk, kita tidak akan memikirkannya. Seperti itu. Jadi mengapa rasa khauf itu penting? Karena untuk mengontrol diri kita agar kita selalu lurus melakukan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah raja. Raja sifat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa raja harus ada dalam diri kita? Agar dalam melakukan ibadah kepada Allah kita semakin semangat, semakin banyak berharap kepada Allah, akan keinginan kita agar terkabul, terijabah, membuat kita semakin banyak beribadah, semakin bersemangat melakukan kebaikan. Oleh karena itu, banyak berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah yang kamu lakukan semakin berkualitas dengan mendorong sifat raja. Jadi ini ada ya kata-kata apabila kita beribadah karena berharap terus sama Allah, maka itu kurang baik. Tetapi untuk orang yang belajar beribadah, untuk orang yang belajar tekun beribadah, seperti anak-anak mungkin yang belajar untuk beribadah agar istiqomah, boleh lebih banyak berharap kepada Allah, karena memang sejatinya tempat kita berharap lebih besar itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat berharap yang lebih besar selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian bisa bebas berharap kepada Allah, berharap apa saja selama itu demi kebaikan, bukan untuk keburukan ya teman-teman. Sehingga apa? Membawa nanti kualitas berdoa kamu itu akan semakin baik.
kualitas beribadah juga semakin baik, semakin istiqomah. Nah, seperti itu. Jadi, kita ambil sisi manfaat dari raja ini, karena semakin kita banyak berharap kepada Allah, kita akan mendapatkan kebaikan di dalamnya. Selanjutnya adalah tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah adalah berserah diri kepada Allah atas segala hasil dan ketetapan. Meski berserah diri, namun hal ini juga tentu harus didukung oleh usaha kita dalam melakukan pekerjaan. Karena konsep kehidupan itu ada 3, yaitu ikhtiar, kedua doa, yang ketiga adalah tawakal. Jadi kita harus usaha dulu, terus berdoa, yang ketiga serahkan semuanya kepada Allah untuk hasilnya. Mengapa harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Tawakal kepada Allah dapat membuat kita tidak begitu khawatir, cemas atas hasil yang akan kita terima. Karena setelah kita berusaha, kita sepenuhnya menyerahkan kepada Allah. Bertawakal kepada Allah juga akan membuat kita semakin kuat menerima kegagalan dalam hidup kita. Bukan berarti kita akan terus gagal, tetapi ada kalanya hasil yang sangat mengecewakan tidak mampu untuk menahan hati kita bersedih sepanjang waktu. Karena itu kita butuh tawakal. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha, baik atau buruk hasilnya, hal itu sepenuhnya kuasa Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Dan apabila kita berhasil, hal itu akan membuat kita menangis karena bersyukur kepada Allah. Semakin kita bertawakal, semakin ikhlas juga kita terhadap segala ketentuan Allah. Jadi, dari materi mencintai Allah, khauf, raja, dan tawakal, manakah yang sudah ada dalam diri kamu? Kira-kira yang mana ya? Jika sudah ada, alhamdulillah. Mari bersama-sama menebalkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memupuk rasa khauf, takut, raja, berharap, dan tawakal, berserah diri kepada Allah, sehingga kita bisa bersama berkumpul kembali di surga Allah, tempat orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika belum, segeralah lakukan perubahan sedikit demi sedikit dalam diri kamu, supaya kamu bisa mengenal Allah jauh lebih banyak, dan juga agar kamu selamat dunia dan akhirat. Sesungguhnya tempat surga atau neraka itu adalah pilihan kamu sendiri. Nah, jadi itu teman-teman yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Jadi mari kita semua untuk belajar lebih banyak lagi tentang agama Islam bersama-sama, kemudian saling mengingatkan satu sama lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.